Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian pembacaan keajaiban hati dari kitab Ihya Ulumuddin, yang mana pembahasannya semakin semakin menarik, semakin seru dan semakin mendalam ya. Dan itu karakter dari semua tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qal bayanu halil qalbi bil idafati ila aqsamil ulumil aqliyah wad diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah. Penjelasan tentang keadaan hati disandarkan pada beberapa jenis ilmu rasional atau ilmu agama, ilmu duniawi, dan ilmu ukhrawi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan pembahasan yang sedikit mirip dengan pembahasan kita kali ini. Namun kemarin lebih kepada penjelasan tentang permisalan hati jika dihadapkan pada ilmu-ilmu secara khusus. Jadi bagaimana proses terjadinya hati yang merupakan latifah robbaniyah itu menangkap ilmu, menyerap ilmu, menangkap marifat, menerima marifat-marifat dari Tuhan, pancaran-pancaran ilahi dari Tuhan. Jadi sudah dijelaskan di sana bahwasanya hati yang merupakan ruh ini, yang merupakan latifah robbaniyah, dia bisa menangkap ilmu, mendapatkan ma'arif rabbaniyah dengan 5 syarat. Tangkapannya bisa sempurna dengan 5 syarat. Dia tidak boleh terhijab, dia tidak harus searah dengan yang dituju, pengetahuan yang dituju, kemudian dia tidak dipalingkan dari arah yang lain, kemudian kaca hatinya, kaca ruhnya itu harus cemerlang, tidak terkotori dengan debu-debu ataupun dia tidak retak. Maka jika demikian, maka hati yang diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai kaca ini bisa menangkap refleksi-refleksi secara sempurna. Itu ungkapan Imam Al-Ghazali ketika ingin menganalogikan atau menyederhanakan permisalan bagaimana hati itu bisa menangkap hakikat kebenaran, hakikat ilmu dan seluruhnya, termasuk diantaranya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hatinya bersih, rahmat yang berupa makom-makom, ma'rifat dan sebagainya itu akan bisa tertangkap dengan baik. Namun jika hatinya bermasalah, hatinya kotor, hatinya gelap, hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu, hati yang merupakan latifah robbaniyah ini tidak bisa menundukkan amarah dan menundukkan syahwat, maka dia akan terkotori dengan akhlak-akhlak yang tercela, sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Karena itu perlu untuk dijelaskan. Namun pada pembahasan hari ini kita membahas tentang keadaan. Kemarin sebelumnya permisalan, jadi dimisalkan, diumpamakan seperti kaca. Di bab ini menerangkan tentang keadaan hati. Keadaan hati di sini maksudnya adalah latifah rabbaniyah. Keadaan hati di hadapan beberapa jenis ilmu. Ada ilmu rasional, ada ilmu agama, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Beliau mengatakan, i'lam, tahuilah, annal qalba bi gharizatihi musta'iddun liqabuli haqa'iqil ma'lumati kama sabab. Walakinnal ulum allati tahillu fihi tanqasim ila aqliyatin wa ila syar'iyyah. Ketahuilah bahwasanya hati dengan instingnya, maksud ghariza di sini insting adalah tabiatnya.
di mana Allah Subhanahu wa taala sejak dari awal menciptakan hati yang merupakan latifah rabbaniyah. Rabbaniyah ini diciptakan memiliki kekhususan bisa menangkap ma'arif-ma'arif, hakikat-hakikat kebenaran, ma'arif dzauqiyah, ma'arif akliyah, dan sebagainya. Jadi sejak dari awal, hati yang merupakan latifah rabbaniyah ini memang diciptakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima maklumat, ilmu, dan ma'arif dan seluruhnya. Karena itu sejak dari awal beliau mengatakan huwal arif wal alim, yang mengetahui wal mudrik, yang mengetahui pengetahuan, yang menangkap pengetahuan, yang bisa mengambil kesimpulan dan sebagai raja dari seluruh anggota tubuhnya. Itu adalah ruh, adalah hati, adalah latifah rabbaniyah. Itu diciptakan seperti itu. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ditiupkan. Kalau sekedar fisik saja, kalau sekedar badan saja, itu tidak bisa berpengaruh apapun. Yang bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan mata, seluruhnya, mengatur seluruhnya, itu adalah ruh. Ruh itu dijelaskan oleh Imam Ghazali sejak dari ruh, hati, kemudian akal, kemudian nafsu atau jiwa. Itu seluruhnya dengan makna yang sama. Maknanya sama, yaitu latifah rabbaniyah atau jauhar mujarrad anil madah, sebuah jauhar yang tidak terikat dengan materi, yang ditiupkan pada tubuh kita, yang merupakan alamul amr, bukan alamun mulki wa syahadah, bukan alam konkret nyata yang kita rasakan yang terikat dengan hukum-hukum fisika, tapi ruh itu tidak terikat dengan seperti itu. Jadi hati yang maknanya adalah makna latifah rabbaniyah ini secara penciptaannya itu siap untuk menerima hakikat-hakikat pengetahuan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun pembahasan kita kali ini, jika demikian hati siap menerima hakikat-hakikat pengetahuan, iman itu juga termasuk makrifat. Iman itu makrifat. Ilmu-ilmu yang lain juga makrifat. Tadi makrifat dzauqiyah, ada makrifat dunyawiyah, ada makrifat diniyah, dan sebagainya. Namun apa saja sih ilmu yang merasuk ke dalam hati ini, yang bisa ditangkap oleh hati? Nah, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Namun ilmu-ilmu yang bisa tinggal pada hati, pada ruh, pada latifah rabbaniyah itu jika bisa diklasifikasikan kepada ilmu rasional dan ilmu syariat. Ilmu rasional yang sumber murninya dari akal, kemudian ilmu syariat yang sumber murninya dari wahyu, yaitu Quran dan Sunnah. Wal aqliyatu tanqasim ila daruriyatin wa muktasabah. Ilmu rasional itu terbagi menjadi ilmu yang daruri dan ilmu yang muktasabah, ilmu yang nadhori atau muktasabah. Ilmu teoritis dan ilmu nadhori, ilmu a priori, aksiomatik, dan ilmu yang teoritik. Jadi ilmu yang rasional yang bersumber dari akal itu ada kalanya dia tidak membutuhkan pikiran sama sekali untuk bisa kita menangkapnya. Ya, ada lagi jenis yang kita perlu membutuhkan pemikiran, penalaran untuk bisa menggapainya, yaitu disebut sebagai ilmu nadhoriyah atau ilmu muktasabah. Itu adalah ilmu yang membutuhkan pikiran, membutuhkan nalar, membutuhkan pemahaman agar bisa mencapainya. Nah, dari ilmu muktasabah, yaitu ilmu nadhori, ilmu teoritis ini, bisa dibagi menjadi ilmu yang karakternya duniawi dan karakternya ukhrawi. Wal muktasabatu ila dunyawiyatin wa ukhrawiyah. Ilmu teoritis bisa dibagi menjadi ilmu teoritis karakter duniawi dan ada ilmu teoritis yang karakternya akhirat. Amal aqliyatu fana'ani biha ma taqdi bihi gharizatul aqli wala tujadu bitaqlidi wassama'i. Adapun ilmu rasional, Imam Ghazali mengatakan, yang kami maksudkan di sini adalah ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh tabiatnya akal itu sendiri. Jadi akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendorong kepada kesimpulan ilmu seperti ini, seperti 1+1=2. Itu kalau ilmu yang daruriyah. Seperti 2+3=5. Itu semuanya akal, tanpa wahyu, akal itu bisa mencapai kesimpulan bahwasanya 2+3 sama dengan 5. Wala tujadu bitaklidi wassama. Ilmu rasional ini tidak didapatkan dengan taklid, yaitu meniru
ucapan orang, juga tidak dengan kita mendengar orang. Enggak. Karena memang sejak dari awal akalnya sudah menuntun secara langsung demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal ini memiliki kemampuan untuk menangkap beberapa hal, Dan ilmu-ilmu jenis ini yang bisa ditangkap secara langsung oleh rasional, oleh akal, ini disebut sebagai ilmu rasional, bukan ilmu syariat. Dan ini tidak didapatkan ilmu ini kecuali dari apa yang dituntut oleh akal itu sendiri. Tidak dengan mendengar orang lain atau meniru orang lain. Ilmu rasional pada dasarnya bisa dibagi menjadi doruriyah dan muktasabah atau nadoriyah. Doruriyah adalah ilmu yang sejak dari awal akal manusia itu sudah tersetting, dia bisa menangkapnya. Beliau mengatakan wahiyya tangqasim ila doruriyatin, kemudian bawahnya wa ila unumin muktasabah. Ilmu rasional terbagi menjadi dua, yaitu ila doruriyat, ilmu yang disebut sebagai ilmu doruri, yaitu ilmu yang kita bisa menangkapnya tanpa perlu pemikiran. Bahkan anak kecil pun itu bisa mengungkapkannya dan menangkapnya. La yadri min aina hasalat. La yudro atau la yadri min aina hasalat. Manusia diciptakan sejak dilahirkan itu sudah disetting di dalam rohnya. Dia sudah ada beberapa ilmu-ilmu yang doruri. Gambarannya yang sering saya pakai adalah seperti ketika kita beli HP baru itu sudah ada otomatis beberapa aplikasi bawaan dari pabrik. Dia tidak membutuhkan apapun langsung bisa digunakan, yaitu misalnya App Store, Play Store. Bahkan seluruh ilmu-ilmu teoritis yang dibangun setelahnya itu menggunakan ilmu doruri pada awalnya. Seperti gambaran App Store dan Play Store. Ketika kita punya HP, kemudian kita ingin menginstal aplikasi baru, maka kita membutuhkan Play Store sama App Store. Nah, Play Store sama App Store itu adalah doruriyah. Kemudian aplikasi-aplikasi baru yang baru kita install ke dalam HP itu adalah ilmu itu nadhuriyah. Paham ya? Nah, ilmu doruri la yadri min aina hasalat. Manusia lahir sudah ada ilmu seperti itu. Dia tidak tahu dari mana dia hadir, dari mana dia hasil, dari mana dia ada. Wa kaifa hasalat, dan bagaimana itu murni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disetting pada ruhnya untuk mengetahui hal seperti itu. Ka ilmil insani bi anna syakhsal wahid la yakunu fi makanain. Seperti apa ilmu doruri? Ilmu yang aksiomatik ini adalah pengetahuan manusia bahwasanya satu orang tidak mungkin berada di dua tempat dalam satu waktu. Itu aksiomatik. Akal manusia ketika hadir, bahkan masih kecil pun bisa. Saya sering menyebutkan di dalam kitab Al-Fisal fil Milal wan Nihal, karya Imam Ibnu Hazm, itu beliau mengatakan bahwasanya anak kecil itu juga sudah tahu bahwasanya satu hal, yaitu satu jisim, maksudnya syakhs di sini adalah jisim atau body yang memiliki wujud konkret yang terikat dengan hukum-hukum fisika, tidak mungkin berada di dua tempat dalam satu waktu. Itu anak kecil juga paham, meskipun dia tidak bisa mengungkapkannya. Buktinya apa? Buktinya seperti ini. Misalnya kita melihat anak kecil ya, melihat anak kecil dia sedang berada di depan televisi, dia menonton. Jelas ya? Kemudian kita tarik dia secara paksa supaya dia berpindah. Anak kecil itu nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia sedang asing penonton, dan kalau dia ketika dipaksa dipindahkan ke tempat yang lain, dia tidak mungkin bisa berada di tempat yang sama yang ia inginkan untuk menonton televisi di tempat itu. Artinya otak dia sudah bekerja bahwasanya kalau saya menerima paksaan ini, saya berpindah tempat, maka saya tidak bisa berada di tempat sebelumnya, di mana tempat sebelumnya saya itu melihat televisi. Artinya di otak dia sudah bekerja bahwasanya satu hal, yaitu saya, badan dia tidak mungkin berada di dua tempat sekaligus dalam satu waktu, di mana salah satu waktunya saya ingin menonton televisi, karena itu dia nangis. Itu anak kecil seperti itu. Kemudian saya contohkan lagi, sering beberapa pertemuan saya contohkan, misalnya keputusan aksiomatik bahwasanya al-kullu a'dham minal juz. Keseluruhan itu lebih besar, lebih agung, lebih besar dibandingkan sebagian. Misalnya ketika anak kecil dia minta buah kurma tiga buah, kemudian kita kasih buahnya 3.
Dia senang karena dia menginginkan 3 buah. Kemudian kita ambil salah satunya. Kita ambil satu, dia nangis. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh anak kecil ini adalah alkul. Sedangkan ketika kita ambil bagiannya, jusnya, bagiannya, maka dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal yang diinginkan adalah alkul. Sedangkan alkul itu lebih besar dibandingkan aljus. Keseluruhan itu lebih besar daripada bagiannya. Anak kecil nggak bisa merangkai kata-kata argumentasi seperti ini, tidak bisa. Namun di otaknya sudah bekerja bahwasanya al-kullu a'dzam minal juz. Atau ya, bahwasanya satu orang, satu fisik tidak mungkin berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Mustahil. Mustahil aklan. Ya kan? Itu adalah aksiomatik. Atau doruriyah. Wa syai'al wahid la yakunu hadisan qadiman. Di antara ilmu aksiomatik atau doruri adalah satu hal, tidak mungkin dia menjadi sesuatu yang hadis sekaligus kodim. Tidak mungkin hadis baru sekaligus kodim. Tidak mungkin. Ketika kita mengatakan bahwasanya barang ini adalah hadis, kita mengatakan bahwasanya dia tidak kodim. Kalau ini kodim berarti dia tidak hadis. Karena pertentangan, kontradiksi. Kalau yang hadis tidak bisa digabungkan dengan yang kodim. Maujudan ma'duman ma'am. Satu hal tidak mungkin kita mengatakan dia ada dan tidak ada sekaligus dalam satu waktu bersamaan. Fa inna hadhihi ulumun yajidul insanu nafsahu mundus siba mafturan 'alaiha. Karena ini adalah ilmu-ilmu yang manusia mendapati dirinya sejak kecil itu terpaku padanya. Jadi diciptakan dia mendapatkan set ilmu itu, dia mendapatkan pengetahuan seperti itu tanpa berpikir sebelumnya. Dia langsung tahu bahwasanya ini dalam pemikiran yang benar. Itu ilmu doruri, aksiomatik, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipasangkan pada ruhnya untuk digunakan membangun ilmu-ilmu teoritis ketika dia semakin berkembang, dewasa, dewasa, dewasa. Tanpa ada ilmu doruri ini, mustahil manusia itu bisa mendapatkan ilmu teoritis nadhari yang membutuhkan pemikiran. Karena semua pemikiran itu ujungnya adalah ilmu aksiomatik atau ilmu doruriyah. Wala yadri mata hasala lahu hadzal ilm. Dia anak kecil ini manusia tidak mengetahui kapan ilmu seperti ini hadir pada dirinya. Nggak pernah tahu karena sejak dari awal dia lahir membawa ilmu seperti ini. Wala min aina hasala lahu. Dan dia tidak tahu dari mana ilmu ini nempel ke diri dia, ke jiwa dia, sehingga dia bisa menentukan secara langsung otomatis. Ani annahu la yadri laha sababan qariban. Maksudnya dia tidak tahu sebab dekatnya itu bagaimana, kok bisa tiba-tiba saya tahu bahwasanya satu hal tidak mungkin berada di 2 tempat sekaligus dalam satu waktu. Wa illa falaysa yakhfa alaihi annallaha huwa alladzi khalaqahu wa hada. Artinya dia tidak mengetahui sebab yang dekatnya bagaimana. Jika tidak demikian, maka maksudnya adalah tidak samar lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ilmu ini pada roh dia dan dia memberikan hidayah akal manusia untuk bisa memahaminya secara langsung. Artinya, maaf agak batuk ya. Artinya apa? Ilmu doruri memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, seluruh hal itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menciptakannya secara langsung pada ruhnya manusia sehingga seolah-olah manusia itu tidak sadar. Dia lahir dengan membawa ilmu itu. Itu yang disebut sebagai ilmu doruriyah atau ilmu aksiomatik. Wa ila ulumin muktasaba wa hiyal mustafadatu bit ta'allumi wal istidlal. Ilmu rasional jenis kedua adalah ilmu yang teoritis, ilmu yang diusahakan, yaitu ilmu yang didapatkan dengan belajar atau berargumentasi. Berargumentasi kalau dalam bahasa mantik dengan menggunakan silogisme. Silogisme berupa kias awal, kias sani, kias salis, kias robi. Atau itu kalau iktironi, bisa juga menggunakan kias istisnai. Ada muqaddam, ada tali. Dia menyusun premis minor, premis mayor, kemudian mendapatkan konklusi. Atau dia menyusun muqaddam dan tali, kemudian dia mendapatkan natijah. Natijahnya ainul muqaddam atau
Naqidut tali, seperti itu di dalam ilmu logika ya, bisa diulang bacaan. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab Imam Al-Ghazali itu perlu untuk menghadirkan semua ilmu yang kita pelajari di dalam agama, baik itu ilmu rasional, mantik, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu kalam, ilmu filsafat, karena semua ilmu itu sudah mix di dalam karya-karya Imam Al-Ghazali, sudah mix mix sekali, sangat tercampur karena Imam Al-Ghazali menguasai seluruhnya, ya kan ya. Wakilal kismaini qad yusamma aklan. Dua ilmu rasional ini yang doruriyah atau nadoriyah atau muktasabah, aksiomatik dan teoritis, itu keduanya bisa disebut sebagai akal. Qala Aliun radhiyallahu anhu, Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitul aqla aqlaini famaddu'un wa masmu'u wala yanfa'u masmu'u wala yanfa'u masmu'un idza lam yakun matbu'u kama la tanfa'u syamsu wa dhau'ul aini mamnu'u. Imam Ali mengatakan, saya melihat akal itu ada dua akal. Ilmu itu ada dua macam. Yaitu famadbu, ilmu yang tercetak, tercipta secara langsung ketika seseorang itu lahir. Wa masmu'u, dan ilmu yang didengar. Yaitu didengar dari luar, diusahakan dan sebagainya. Wala yanfa'u masmu'u, tidak bermanfaat ilmu yang didengar. Ilmu teoritis yang didengar dari orang kemudian dipelajari menggunakan pembelajaran dari guru, kan didengar juga dari penjelasan guru yang diusahakan. Idalamnya kumatbu, jika tidak ada ilmu yang matbu tadi, yang sudah dicetak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disetting, diinstal secara langsung oleh Allah pada ruh setiap manusia untuk bisa uh, membangun ilmu-ilmu teoritis setelahnya. Kamala tanfa'us samsu wa dhau'ul aini mamnu'us, bagaimana gambarannya, ibaratnya tidak akan bermanfaat cahaya matahari, sedangkan sinar mata, artinya mata ini tertutup, mata ini tertutup. Jadi sinar mata itu ibaratnya adalah ilmu yang masmu, ilmu yang dipelajari. Kemudian sinar matahari itu ilmu yang dipelajari. Kemudian sinar mata ini artinya kekuatan mata untuk bisa melihat. Ini adalah ilmu doruri. Jika matahari ada, kita nggak bisa melihat karena matanya itu nggak bisa. Artinya apa? Ilmu nazari, teoritis, semuanya dibangun dari ilmu apa? Ilmu aksiomatik seluruhnya. Ujungnya pasti aksiomatik. Kalau tanpa aksiomatik seluruhnya maka tidak bisa. Wal awwalu wal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam li aliyin ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi minal aqli. Ilmu yang pertama yaitu jenis ilmu rasional yang aksiomatik yang tidak membutuhkan pemikiran untuk bisa mendapatkannya, itu doruri. Itulah yang dimaksud oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi minal aqli." Aku Allah tidak menciptakan makhluk lebih mulia dibandingkan akal. Maksudnya akal di sini adalah ilmu doruri. Mengapa? Karena tanpa ada ilmu doruri, seseorang tidak akan bisa berpikir. Mustahil dia bisa berpikir mendapatkan ilmu-ilmu teoritis setelahnya. Karena semua ilmu teoritis itu dibangun dari ilmu yang aksiomatik atau doruri. Makanya itu dia posisinya adalah dasar dasar dari seluruh ilmu. Dasar dari seluruh ilmu. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Di antara ilmu aksiomatik adalah bahwasanya apa yang kita tadi dicontohkan bahwasanya satu hal tidak mungkin berada di dua tempat sekaligus. Ya kan ya? Seperti itu. Atau yang dihasilkan yang kita rasakan pada diri kita. Yang kita rasakan pada diri kita, misalnya kita lapar, kita haus, itu adalah ilmu yang aksiomatik. Orang lahir itu langsung bisa merasakan bahwasanya dirinya itu lapar, dirinya itu haus, kalau sedang lapar, kalau sedang haus. Tanpa ada orang yang beritahu, diajari bahwasanya kalau haus, kalau kamu seperti ini rasanya berarti kamu haus, kalau seperti ini rasanya berarti kamu lapar. Tidak ada. Tidak ada. Itu ilmu aksiomatik. Bedanya kemudian dari merasa lapar ini, dia menggunakan mulutnya juga aksiomatik juga. Tapi level berikutnya yaitu dia langsung otomatis tiba-tiba langsung tergerak untuk bisa memakan sesuatu dari anak. Nah, ilmu baru adalah ketika dia pertama kali anak kecil itu mencoba makanan-makanan baru, misalnya dia mencoba dikasih ibunya itu bubur. Nah, ilmu yang pertama kali dirasakan yang didapatkan dari hal yang baru ini, misalnya dia tahu rasanya bubur ini asin seperti ini.
Itu ilmu baru, ilmu nadhari. Berawal dari mana? Berawal dari dia rasa lapar. Awalnya dia dari rasa lapar, kemudian dia tergerak untuk membuka mulutnya, kemudian dia makan. Ya kan ya? Ya, membuka makan. Kemudian muncul di otaknya bahwasanya benda dengan jenis seperti ini, bentuk seperti ini, warna seperti ini, rasanya seperti ini. Anak kecil seperti itu. Anak kecil kan biasa dari biasanya orang tua aja sering ngasih makanan-makanan baru supaya dicobai semua, supaya dapat ilmu-ilmu baru. Di otaknya langsung terbentuk, oh seperti ini rasanya ini, oh seperti ini rasanya ini, oh seperti ini rasanya ini. Meskipun rasa sendiri ya, itu juga aksiomatik sebenarnya. Ketika nempel makanan terus di lidah, itu langsung lidah itu bisa merasakan sesuatu. Itu aksiomatik juga. Allah memberikan ilmu ini satu makanan berbeda dengan makanan yang lain rasanya. Itu aksiomatik. Jadi aksiomatiknya banyak sekali. Kemudian ilmu yang nadhori teoritisnya adalah dia dengan menganalogikan bentuk seperti ini dengan warna seperti ini rasanya seperti ini. Kemudian dia mendapat makanan baru, oh bentuk seperti ini dengan warna seperti ini, rasanya seperti ini. Nah, itu ilmu yang baru, tapi dia bisa merasakan itu aksiomatik juga. Dia membuka mulut juga aksiomatik tanpa diajari orang. Dia merasa lapar itu juga aksiomatik. Paham ya? Jadi seluruh banyak hal sebenarnya, bukan hanya yang satu hal itu nggak bisa berada di dua tempat sekaligus dalam satu waktu. Itu banyak. Lah, ilmu aksiomatik paling dasar itu apa? Paling dasar, doruri yang paling dasar itu apa? Oleh para ulama disebut sebagai ilmu huduri, ilmu huduri. Selain itu adalah ilmu husuli, termasuk doruriyah dan muktasabah ilmu husuli. Doruriyah di antara yang paling tertinggi itu adalah ilmu huduri. Apa itu? Ilmu insan bi annahu mawjud. Ilmu insan bi wujudi nafsihi. Seseorang lahir itu langsung merasa bahwasanya dirinya itu ada. Kalau dalam bahasa Descartes itu saya berpikir maka saya ada. Itu sebenarnya juga kurang tepat ya. Karena berpikir itu adalah level-level berikutnya. Orang itu bisa menyadari keadaan dirinya itu ada tanpa berpikir dan nempel sekaligus di otak dia, di hati dia, di ruh dia secara langsung bahwasanya dirinya itu ada. Perasaan ada itu adalah ilmu huduri, tidak diusahakan. Dia doruri yang paling dasar. Yang paling pertama dirasakan oleh manusia adalah dirinya ada. Ilmu huduri. Ya. Ya, kalau dia tidak merasa ada, dia tidak bisa merasa kenyang, merasa lapar, merasa sakit, membutuhkan makanan, minuman. Enggak ada seluruh. Itu adalah ilmu huduri yang paling tinggi sekali. Jadi tidak perlu berpikir untuk merasa bahwa saya dirinya ada itu tidak perlu berpikir sebagaimana dikatakan Descartes ya itu agak mughalathah di sana ada musaddar alal matlub kalau dalam bahasa logika. Yang kedua, jenis kedua yaitu ilmu yang teoritis adalah huwal muwathani huwal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam li aliyin radhiyallahu anhu. Ilmu teoritis yaitu ilmu yang kedua ini adalah yang dimaksudkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Idza taqarraba an-nasu ila Allah taala bi anwa'il birri fataqarrab anta bi aqlika. Jika manusia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam kebaikan, maka wahai Ali, mendekatlah kamu dengan akalmu. Maksudnya dengan akal, dengan rasionalitas, dengan ilmu nadhari. Artinya kamu itu jadilah sosok yang cerdas, yang bisa memahami ilmu secara cepat. Secara cepat dan makanya Sayyidina Ali itu kan termasuk sahabatnya Rasul yang paling cerdas itu Sayyidina Ali. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Diibaratkan oleh Rasul, saya adalah kotanya ilmu, sedangkan pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Karena itu yang sahabat Nabi yang paling mewarisi sifat kecerdasan Nabi adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu luar biasa. Sahabat paling cerdas yang belajar dengan Rasulnya paling lama sejak kecil. Makanya itu Rasulullah SAW juga bersabda tentang Sayyidina Ali, wa aqdakum Ali, orang yang paling pakar, paling bisa adil dalam menjadi qadhi, dalam menjadi sebagai seorang hakim itu adalah Sayyidina Ali. Karena hakim itu dituntut untuk dia berpikir secara adil, secara tegas,
dalam persoalan-persoalan yang membutuhkan jawaban yang bisa memutus polemik. Itu Sayyidina Ali. Dan itu terkenal, Sayyidina Ali pernah ditanya beberapa pertanyaan yang sama dari beberapa waktu yang berdekatan, beliau bisa menjawab banyak sekali dengan jawaban yang berbeda, tergantung pertanyaannya. Itu kecerdasan Sayyidina Ali yang mungkin sahabat lain tidak memilikinya ya. Seperti itu. Jadi kecerdasan beliau itu luar biasa. Dan kalau kita misalnya baca-baca buku buku ilmu kalam, ilmu tasawuf itu nanti sanad-sanadnya kebanyakan dari Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali kebanyakan di kitab Hilyatul Aulia, makulah-makulahnya Sayyidina Ali itu luar biasa luar biasa bagus. Terutama orang yang cenderung belajar ilmu kalam dan ilmu tasawuf itu makulah-makulahnya itu semuanya dari Sayyidina Ali. Makanya sanad tarekat sanad tarekat kebanyakan di seluruh dunia itu nyambungnya ke Sayyidina Ali. Ada yang ke Sayyidina Ali, ada yang Sayyidina Abu Bakar, ada yang Salman Al-Farisi atau Hudzaifah ibn Yaman. Tapi ujung-ujungnya adalah Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar. Tapi mayoritas kepada Sayyidina Ali. Semua tarekat itu kepada Sayyidina Ali. Kecuali tarekat Naqsyabandi. Ujungnya itu ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh tarekat Qadiriyah, Syadzuliyah, terus Rifaiyah, Ahmadiyah, kemudian itu Ghazaliyah, Akbariyah, itu Sayyidina Ali seluruhnya. Sayyidina Ali. Kalau kita coba dilihat yang teman-teman yang pernah baiat tarekat dan tidak, ujungnya itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu puncaknya ilmu marifat. Puncaknya ilmu marifat generasi sahabat itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Illa yumkinu taqarrubu bil gharizatil fitriyah wala bil ulumid daruriyah. Bal bil muktasabah. Nah, mengapa Allah Ta'ala mengatakan memerintahkan lewat lisannya Nabi bahwasanya Sayyidina Ali diperintahkan untuk mendekat kepada Allah dengan akal, dengan ilmu yang teoritis, dengan memahami Al-Quran Sunnah dengan akal luar biasa, karena tidak mungkin mendekatkan diri kepada Allah dengan keilmuan fitri atau dengan ilmu yang doruri. Kenapa? Lah itu sudah diciptakan oleh Allah. Jadi tidak perlu kita berusaha, tidak ada usaha di situ. Kita mendapatkan ilmu doruri itu tidak tanpa berusaha. Nah justru usaha kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara kita menggunakan akal untuk mendapatkan ilmu teoritis secara tepat dan secara banyak agar bisa bermanfaat. Jadi takarrub ibadah itu kan mendekatkan diri, harus ada usahanya. Sedangkan ilmu doruri itu nggak perlu usaha, kita udah mendapatkannya. Berarti yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tafakkur fi khalqillah, bertafakur tentang alam semesta. Nah, tafakur tentang alam semesta sehingga dia bisa menghasilkan kesimpulan ilmu-ilmu yang baru, ilmu teoritis itu adalah bil muktasabah, yaitu ilmu yang diusahakan. Walakin mithlu aliyin radhiyallahu anhu walladhi yaqdiru ala taqarrub istimal al-aqli fi iktinasil ulum allati biha yunalu al-qurbu min rabbil alamin. Namun seperti sosok Sayyidina Ali itu adalah sosok yang mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mendayagunakan akal secara maksimal untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu teoritis yang baru, di mana dengan ilmu ini bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah mengamalkan perintah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Ya kan? Awalam ya idza kaifa khuliqat wa is samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa sutihat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Jadi diperintahkan kita untuk mengamati alam semesta, bagaimana bumi langit diangkat oleh Allah, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan oleh Allah, bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah. Itu kita berpikir, berta'amul, berkontemplasi bahwasanya segala hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tahu nggak? Oke, baik, mungkin ya, mungkin
Yusril bisa baca ya? Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalbu jarin majrul aini wa gharizatul aqli fihi jariyatun majra quwatil basari fil aini wa quwatul ibsari latifatun tufqatu fil ama wa tujadu fil basari wa in kana qad ghammadul aina aw janna alaihi lailu wal ilmu al hasilu minhu fil qalbi jarin majra quwati idrakil basari fil aini wa ru'yatuhu li a'yanil asya'i wa ta'akhurul ulumi an ainil aqli fi muddatis siba ila awani tamyizi awil bulughi yudohi ta'akhura ar-ru'yati anil basari ila awani isyraqi samsi wa fayadani nuriha alal mubsarat wal qalamu alladhi bi satarallahu al-uluma ala safahatil qulubi yajri majra qarsi syamsi wa innama lam yahsulil ilmu fi qalbi sobiyi qabla tamyizi li anna lawha qalbihi lam yatahayya ba'du li qabuli naqshil ilmi wal qala wal qalamu ibaratun an khalqin min khalqillahi ta'ala ja'alahu sababan li husuli naqshil ulumi fi qulubil bashar qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa qalamullahi ta'ala la yushbihu qalama khalqihi kama anna wasfahu subhanahu la yushbihu wasfa khalqihi falaisa qalamu min qasabin wala khashabin kama annahu subhanahu laisa dzatuhu min jauharin wala aradin wal muwazanatu bainal basirati al batinati wal basari adh-dhahiri sahihatun min hadhil wujuh ila annahu la musabata bainahuma fi syaraf fa innal basirata al batinata hiya ainun nafsi allati hiya al-latifatul mudrikah wa hiya kal farisi wal badanu kal farasi wa wa ama al farisi adaru al farisi min ama al farasi balanis batali ahadid dararaini ilal akhir wali muwazanatil basirati al batinati lil basari adh-dhahiri sammahullahu ta'ala bismihi faqala Bismillahirrahmanirrahim. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Sama idrakal fuadi ru'yatan. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Wa ma arada bihi ar-ru'yata adh-dhahirata fa inna dzalika ghairu mahsusin bi Ibrahim alaihi salam hatta yuzkara fi ma'radil imtinan. Walidhalika sama lita idrakihi ama. Faqala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala ta'ala wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Fa hadza bayanul ilmi al-aqli. Pinter. Jatuh. Sorry. Pencet. Baik. Imam Ghazali menjelaskan tentang posisi hati dalam ilmu rasional yang teoritis ini. Wal qalbu jarin majrul ain. Setelah dijelaskan tadi bahwasanya ilmu yang teoritis, ilmu yang diusahakan adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menjelaskan tentang posisi hati, posisi ruh dalam kaitan dengan ilmu seperti ini. Beliau mengatakan wal qalbu jarin majrul ain. Hati yang maknanya adalah latifah rabbaniyah, yang maknanya ruh ini itu berposisi seperti mata dalam penglihatan. Sebagaimana mata itu digunakan untuk menangkap ilmu luar, menangkap gambar. Tangkapan gambar itu adalah ilmu itu. Maka demikian juga hati.
Hati itu posisinya seperti mata dalam penglihatan batin. Penglihatan batin. Menangkap kesimpulan-kesimpulan yang dicapai oleh panca indera, kemudian seluruhnya disimpan ke dalam ruh, dimasukkan ke dalam ruh, itu dia bagaikan mata, dia bisa melihat. Mata batin itu bisa melihat. Wa gharizatul aqli fihi jariyatun majra quwwatil basar. Sedangkan tabiat akal dalam persoalan ini itu seperti berposisi kekuatan penglihatan dalam mata. Kekuatan penglihatan dalam mata. Wa quwwatul ibsari latifatun tufqadu fil amal. Kekuatan melihat itu adalah sebuah latifah. Latifah adalah kekuatan yang lembut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mata itu yang tidak didapatkan pada orang yang buta. Wa tujadu fil basari, namun didapatkan pada penglihatan. Jadi orang kalau tidak bisa melihat, berarti matanya itu Allah Subhanahu wa taala cabut kekuatannya, yaitu latifahnya ini, ruh dalam mata ini dicabut sehingga dia tidak bisa menggunakan matanya. Dalam bahasa kedokteran matanya rusak. Namun dalam bahasa ilmu tasawuf itu bukan hanya sekedar rusak, namun dia rohnya juga dicabut sehingga dia tidak bisa menangkap gambar. Nah, bagi orang yang bisa melihat, maka kekuatan roh mata ini yang bisa untuk menangkap hasil tangkapan panca indera ini ada. Wa in kana qad ghammadul aina au janna alaihi lail. Bukan hanya sekedar matanya itu ada, matanya terbuka kemudian dia bisa melihat, tidak. Karena kekuatan melihat itu tetap ada meskipun dia menutup mata atau dia kedatangan malam. Jadi dia malam hari seharusnya tidak bisa melihat ya, tapi tetap bisa punya potensi untuk melihat. Artinya apa? Kekuatan melihat roh di dalam mata ini itu Allah jadikan sebagai ciptaan yang memberikan efek terhadap kekuatan mata, terhadap kekuatan mata. Bukan sekedar matanya itu ada, bukan sekedar matanya. Ada kadang orang matanya ada tapi dia tidak bisa melihat karena ada saraf-sarafnya yang hilang dan sebagainya. Itu di dalam bahasa yang lebih rohani, di dalam bahasa tasawuf itu juga ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmul hasilu minhu fil qalbi jaran majra quwwati idrakil basari fil aini. Kemudian beliau menggambarkan ilmu yang terjadi, yang hadir, yang didapatkan pada hati. Ketika sudah mendapatkan ilmu kemudian disimpan pada ruh ini, ruh atau hati ini, itu posisinya seperti kekuatan penglihatan mata di dalam mata, penglihatan di dalam mata. Jadi sebagaimana hati bisa menangkap ilmu secara rohani, maka demikian juga sebagaimana mata itu bisa menangkap tangkapan-tangkapan gambar dari luar di alam-alam nyata ini, alam konkret, maka demikian juga hati bisa menangkap dan ilmunya tertangkap di dalam hati. Wa ru'yatuhu li a'yanil asya'i wa ta'akhurul ma'lum wa ta'akhurul ulumi an ainil aqli fi muddatis siba ila awanit tamyizi awil bulughi yudaghi ta'akhur ru'ya anil basari ila awani isyraq samsi wa faydani nuriha 'ala al-mubsarat. Kekuatan mata untuk melihat benda-benda di luarnya, di alam konkret, dan juga ilmu yang kadang terlambat dari akal. Pada akal ketika fase anak kecil itu masih belum, ketika fase anak kecil sampai dia mulai tamyiz atau mulai balik ya. Jadi kekuatan orang melihat sesuatu, atau terkadang manusia ini dia terlambat penggunaan akalnya ketika masih kecil sampai dia mulai agak tamyiz dan mulai dewasa. Nah, itu fenomena yang juga mirip dengan fenomena alam semesta. Apa itu? Yudhahi ta'akhur ar-ru'ya 'anil basari ila awani isyraq samsi wa faydani nuriha 'ala al-busara. Itu seperti terlambatnya kekuatan penglihatan pada mata sampai mulai terbitnya
matahari dan mulai menyebarnya cahaya matahari kepada benda-benda yang bisa dilihat. Jadi kalau gelap gulita, ketika tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada matahari, mata kita punya potensi untuk bisa melihat. Namun kita tidak bisa melihat. Mengapa? Karena syarat melihatnya tidak ada. Syarat melihat itu bukan hanya sekedar punya mata, tapi juga barang yang kita lihat itu harus kemasukan cahaya, memantulkan cahaya. Kalau tanpa memantulkan cahaya sama sekali seperti fenomena black hole, dia tidak bisa dilihat. Makanya orang itu bisa membedakan antara black hole dengan yang lain. Itu adalah dia ada garis di pembatasnya. Jadi ketika cahaya itu diserap oleh black hole, itu cahayanya kelihatan kayak cipratan-cipratan di samping kanan kirinya, sehingga membentuk lingkaran itu. Nah, yang terlihat itu adalah batasnya. Karena black hole-nya sendiri itu adalah ruang di alam semesta yang dia menyerap cahaya. Jadi tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat karena nggak ada cahaya sama sekali. Sedangkan melihat sesuatu butuh cahaya. Oke ya. Jadi sebagaimana kita membutuhkan cahaya matahari sampai menerangi benda-benda yang akan kita lihat, sehingga kita mampu melihatnya. Demikian juga kadang ilmu di dalam otaknya manusia itu terlambat sampai dia mulai tamis atau mulai agak dewasa. Ada fase di mana ilmunya ini belum bisa menangkap. Otaknya belum bisa menangkap karena belum bisa menangkap ilmu-ilmu teoritis. Karena ada fase yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, otaknya manusia belum lengkap syaratnya sehingga dia bisa menangkap ilmu secara rasional. Demikian juga penglihatan mata kita juga tidak bisa melihat secara langsung kecuali ada cahaya. Jelas ya? Wal qalam alladzi bihi satarallahu al-ulum ala safahatil qulub yajri majra qarsis syams. Allah Ta'ala itu mengajarkan ilmu-ilmu, memasukkan ilmu-ilmu pada hatinya manusia, pada ruhnya manusia. Itu dengan apa yang disebut sebagai al-qalam. Kalau bahasa letterlocknya itu adalah pena, dengan pena. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang ditulis oleh mereka. Ya. Allah SWT memiliki makhluk yang disebut sebagai pena. Ya. Nah, ini menarik. Ini ada semacam rahasia. Ada rahasia ilmu ruhani, ilmu hakikat yang diisyaratkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di sini. Allah taala itu punya makhluk yang namanya pena, al-qalam. Tugasnya kolam ini cuma satu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis. Menulis apa? Menulis catatan seluruhnya kejadian alam semesta mulai dari awal sampai akhir. Ditulis di mana? Ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi kertasnya itu lauh, seperti lauh yang disimpan di atas ars, Lauhil Mahfuz. Lah, menariknya Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan manusia ilmu-ilmu, jadi kita mendapatkan ilmu itu yang mengajarkan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar saja, tapi kita diajarkan, kita mendengar guru kita bisa paham itu yang memahamkan itu Allah. Yang memahamkan seluruhnya itu Allah. Dengan cara apa? Allah menciptakan kolam tadi itu juga dituliskan, ditembuskan ke hati kita. Jadi sebenarnya isyarat-isyarat bahwasanya gini. Ketika seseorang itu punya hati, punya ruh dan sebagainya, dan yang menciptakan ilmu itu adalah Allah. Kemudian Allah juga memerintahkan kolam untuk menuliskan atau menggores ilmu-ilmu di dalam hati kita. Itu juga isyarat bahwasanya hatinya manusia itu terhubung secara langsung dengan Lauhul Mahfuz. Ruhnya manusia itu terhubung dengan Lauhul Mahfuz. Karena kolam itu tugasnya menulis di Lauhul Mahfuz, diletakkan di atas ars. Demikian juga hatinya manusia. Demikian juga hatinya manusia itu diajarkan oleh Allah yang menuliskan ilmu-ilmu ini adalah kolam juga. Makanya saya sejak dari awal mengatakan bahwasanya ruhnya manusia yang merupakan latifah rabbaniyah itu adalah sebuah makhluk yang mewakili. Itu makhluk ya, ruh kita itu makhluk yang mewakili seluruh kejadian alam semesta yang di luar ini. Makanya para ulama sufi mengatakan bahwasanya manusia itu ada alam semesta midi. Yang di luar itu alam semesta yang besar. Karena seluruh kejadian di alam semesta yang besar itu terjadi pada tubuh kita, pada ruh kita.
kolam yang menuliskan seluruh takdir alam semesta mulai dari awal sampai akhir itu menuliskan di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuznya diletakkan di atas arsy. Demikian juga Allah menciptakan kolam untuk menuliskan hati-hati kita. Artinya hati kita, ruh kita itu posisinya seperti Lauhil Mahfuz, sama-sama ditulis oleh kolam. Karena itu ketika orang itu para sufi ketika mereka membersihkan hati dengan riyadhah, kemudian hatinya cerah, hatinya terang benderang, kemudian dia bisa menangkap ilmu seperti kaca, merefleksikannya secara sempurna, maka dia itu bisa kadang itu diberikan kasyaf oleh Allah melihat sesuatu di masa depan, sesuatu di masa sebelumnya dan sebagainya. Kenapa? Karena hati dia itu sebenarnya adalah simbol isyarat dia itu gerbang virtual langsung ke arsy, gerbang virtual langsung ke Lauhul Mahfuz. Jadi hati kita itu Lauhil Mahfuznya. Paham nggak? Lauhil Mahfuz yang ada pada diri kita itu adalah hati kita. Jadi seluruh benda-benda di alam semesta seluruhnya itu ada perwakilannya, agensinya pada tubuh kita. Tahu nggak sih? Ada misalnya travel itu travel besar mereknya A gitu. Kan di kota-kota disebarkan agensi-agensinya kan banyak. Lah, ini ada Lauhil Mahfuz yang diciptakan oleh Allah, diletakkan di atas ars, dituliskan kolam itu untuk menuliskan seluruh kejadian alam semesta mulai dari awal akhir. Agensinya ars, agensinya Lauhil Mahfuz itu ada di mana? Ada pada tubuh kita, pada ruh kita. Ketika kita menangkap ilmu, yang dituliskan itu adalah kolam. Makanya kalau ruh kita itu jernih dengan pelatihan-latihan ibadah dan sebagainya, dia itu bisa melihat Lauhil Mahfuz. Teorinya seperti itu. Saya sendiri, ya saya nggak bisa, tapi teorinya seperti itu. Isyarat-isyarat dari Imam Ghazali seperti itu. Makanya orang membersihkan hati kadang dia bisa melihat itu. Dan makhluk yang paling bersih hatinya, paling bersih ruhnya ada Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah diberikan mujizat, dia bisa mengkabarkan kejadian-kejadian yang akan datang, dan itu benar seluruhnya. Kenapa? Ya seperti Rasulullah melihat Lauhil Mahfuz saja, di mana Lauhil Mahfuz itu adalah semacam skrip dalam film yang sudah berisikan seluruh kejadian yang akan nantinya tampil di film. Jadi dunia ini seperti film saja sebenarnya. Dibuat oleh sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituliskan skripnya, yaitu Lauhil Mahfuz, dituliskan pakai kolam. Kemudian kejadian di dalam film tidak akan keluar dari skrip. Demikian juga Lauhil Mahfuz. Seluruh kejadian langsung mulai dari awal sampai akhir tertulis di Lauhil Mahfuz. Enggak? Nah, ketika orang membersihkan hati, di mana hati ini adalah, ruh ini adalah agensi terhadap Lauhil Mahfuz, maka ketika dia terang benderang seperti Rasulullah SAW, ya Rasul bisa tersingkap semua kejadian alam semesta itu bisa. Karena agensinya terang benderang, dia jelas. Kalau hatinya kotor, seperti dia itu punya agensi Lauhil Mahfuz di diri dia, tapi dia kena debu, kemudian ketutupan banyak hal kotor-kotor sehingga tidak bisa dibaca. Paham nggak ya? Makanya perlu kita bersihkan buku itu, Lauhil Mahfuz kita, yaitu hati kita, itu perlu kita bersihkan. Karena dengan demikian kita bisa melihat Lauhil Mahfuz. Meskipun itu bukan tujuan utama ya. Tapi para wali, para nabi itu kadang bisa melihat kejadian masa depan ya. Karena hatinya bersih sehingga dia itu bisa melihat Lauhil Mahfuz. Karena agensinya itu ada di sini, ada di roh kita sendiri. Paham nggak? Itu termasuk rahasia di dalam ilmu-ilmu hakikat, dan itu disarankan banyak sekali oleh para ulama ya. Karena itu para ulama sufi itu kan mereka fokusnya kepada pembersihan hati. Mengapa? Ketika pembersihan hatinya bersih terang benderang, dia itu langsung bisa menjadi buku yang bisa kita secara langsung baca sehingga kita bisa mengetahui banyak ilmu. Sedangkan seluruh ilmu, seluruh kejadian dan ilmu itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Nah, kalau hati kita kotor, hati kita tidak bersih, kita sangat sulit untuk mendapatkan ilmu. Kita sangat sulit untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin. Mengapa? Karena agensi Lauhul Mahfuz yang ada pada diri kita itu nggak kita bersihkan, seperti buku yang kotor, nggak bisa dibaca, banyak noda di kanan kirinya. Seperti itu. Tahu nggak? Nah ini, itu keterangan dari Imam Al-Ghazali, isyarat-isyaratnya menuju ke sana. Dan itu banyak juga diungkapkan pada syair-syairnya, misalnya Ibnu Farid, Ibnu Arabi dan sebagainya, soal tentang manusia itu.
Bahwasanya seluruh benda-benda alam semesta di luar itu ada agensinya di tubuh kita. Hanya kita perlu ta'amul, perlu berkontemplasi untuk bisa memahaminya. Makanya itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena siapa tahu jiwanya, mengetahui jiwanya, maka dia tahu Tuhannya. Kenapa? Seperti dia itu ta'amul terhadap seluruh alam semesta. Dan seluruh alam semesta itu manifestasi ciptaan Tuhan. Seluruhnya ciptaan Tuhan manifestasi asma Allah dan sifat Allah. Jadi akhirnya dia bisa mengenal Tuhan dengan cara dia mengenal agensi alam semesta seluruhnya yang ada pada tubuh kita, yaitu ruh. Ruh itu sebagai agensi Lauhul Mahfuz ya. Kita lanjutkan wal qalam alladzi bihi satarallahu al-uluma ala safahatil qulub yajri majra qarsis syams. Qalam di mana kolam atau pena di mana Allah menuliskan ilmu-ilmu dengan kolam tadi yang diciptakan oleh Allah pada lembaran hati-hati manusia. Itu posisinya seperti posisi qars syams, seperti lempengan matahari tadi. Tadi kan digambarkan bahwasanya kalaupun ada mata tapi cahayanya tidak ada maka tidak bisa. Maka lempengan itu adalah sebuah wasilah, yaitu kolam tadi wasilah untuk kita bisa melihat. Seperti sebagaimana hati juga dituliskan oleh Allah ilmu-ilmu itu sebagai wasilah agar kita bisa mendapatkan ilmu. Wa inna ma lam yahsulil ilmu fi qalbi as-sabi qabla tamyiz li'anna lawha qalbihi lam yatahayya ba'du liqabuli naqshil ilm. Ilmu tidak didapatkan pada hati anak kecil. Maksudnya ilmu di sini adalah ilmu teoritis ya, bukan ilmu yang nadori. Ilmu aksiomatik atau ilmu dorun enggak. Kalau aksiomatik anak kecil juga mendapatkannya. Ilmu teoritis pada hati anak kecil sebelum tamyiz itu tidak ada. Kenapa? Li'anna lawha qalbihi lam yatahayya. Karena lembaran hati dia itu belum siap untuk menerima ukiran-ukiran kolam. Jadi belum bisa menerima ukiran kolam. Ukiran kolam yaitu pena yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan ilmu pada lembaran-lembaran rohnya manusia. Wal qalamu ibaratun an khalqin min khalqillah. Ingat, kolam itu adalah sebuah ungkapan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kolam itu makhluk, hati juga makhluk, ruh itu makhluk, arsy itu makhluk. Ya. Kemudian Lauhil Mahfuz juga makhluk. Semuanya makhluk. Seperti itu. Ja'alahu sababan lihusuli naqsil ulum fi qulubil bashar. Allah Ta'ala menjadikan kolam, yaitu pena, sebagai sebab terjadinya pengukiran ilmu pada hati-hati manusia, pada ruhnya manusia. Sebagaimana Allah juga memiliki kolam akbar. Ada kolam akbar yang menulis di Lauhil Mahfuz, yang menuliskan kejadian seluruh alam semesta mulai dari awal sampai akhir. Demikian juga Allah memiliki kolam yang lebih yang lain yang menuliskan ilmu-ilmu pada hati. Jadi agensi secara langsung ilmu yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz itu hati kita. Hati kita. Kalau hati kita kotor, kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu karena semua ilmu sudah ada filenya di dalam Lauhil Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan kolam, dengan pena. Jadi kolam itu makhluk. Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Artinya dia mengukir ilmu-ilmu nadhori. Bukan ilmu yang doruri. Kalau ilmu doruri itu dia lahir langsung dia ketahui. Tapi mengajarkan manusia ilmu yang tidak diketahui artinya ilmu nadhori, ilmu teoritis. Dengan apa? Dengan kolam. Wa qalamullahi ta'ala la yusbihu qalam khalqihi. Kolamnya Allah, penanya Allah tidak serupa dengan pena makhluk. Itu makhluk. Penggambarannya itu makhluk. Tidak seperti makhluk apapun. Kama anna wasahu subhanahu la yusbihu waswa khalqis. Bagaimana sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Penanya Allah bukan berasal dari tebu ataupun kayu. Sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala bukan merupakan jauhar atau arad. Fal muwazanatu bainal basiratil batinah wal basari dhahir sahihatun min hadhil wujuh. Perbandingan antara mata batin dan mata yang zahir itu benar dari beberapa sisi ini.
Jadi sebagaimana mata itu digunakan untuk melihat hal yang zahir, demikian juga hati itu digunakan untuk melihat hal-hal yang batin. Menangkap ilmu-ilmu yang batin, kesimpulan dari tangkap panca indera disimpan pada hati, pada roh. Illa annahu la munasabata bainahuma fi syaraf. Namun meskipun terjadi perbandingan antara mata batin dengan mata yang zahir, namun tidak ada korelasi antar keduanya dalam hal kemuliaan. Karena lebih mulia adalah mata batin dibandingkan mata yang zahir. Fa innal basiratal batinah hiya ainun nafsi allati hiya latifatul mudrikah. Ini penting. Karena sesungguhnya mata batin itu adalah roh itu sendiri, jiwa itu sendiri yang merupakan latifah al-mudrikah. Latifah rabbaniyah, jawhar mujarrad yang dia bisa menangkap. Wal alim, wal arif. Disifati oleh Imam Ghazali, roh itu adalah yang bisa menangkap ilmu, yang bisa memahami ilmu, yang bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mata batin. Kadang kita mengungkapnya sebagai mata batin, kadang kita mengungkapnya sebagai latifah rabbaniyah, kadang kita mengungkapnya sebagai jiwa, kadang kita mengungkapnya sebagai akal, kadang kita mengungkapnya sebagai hati. Itu seluruhnya maknanya sama, yaitu latifah rabbaniyah. Jauhar mujarrad anil madah, yaitu ruh. Wahia kalfaris. Mata batin seperti orang penunggang kuda. Wal badanu kalfaros. Badannya ini, badan kita yang fisik ini, itu seperti kuda. Wa amal faris adurru al faris min amal faros. Butanya orang penunggang kuda itu lebih membahayakan bagi penunggang dibanding butanya kuda. Artinya kerusakan fisik itu tidak seberapa dibandingkan kerusakan jiwa, kerusakan roh. Kerusakan roh itu lebih membahayakan untuk manusia dibandingkan kerusakan jiwanya. Karena roh itu yang mengatur seluruhnya, yang menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan mata. Dia adalah kal malik, seperti dia raja yang membawahi anak buah seluruh anggota tubuh manusia. Bala nisbata li ahadid dzararaini ilal akhar. Bahkan tidak bisa dibandingkan bahayanya kerusakan mata batin, kerusakan roh dibandingkan kerusakan sekedar fisik. Wali muazanati al-basirati al-batinah lil basari dhahir sammahu Allah ta'ala bismih. Faqala ma kadzaba al-fuadu ma ra'a. Sama idrak al-fuad ru'yah. Demi membandingkan antara mata batin dengan mata yang zahir, Allah Ta'ala menyebutnya dengan nama itu. Allah Ta'ala berkata, maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati tidaklah berdusta, tidak bisa mendustakan apa yang dilihat. Apa yang dilihat. Nah, ini kan yang dilihat adalah sesuatu penglihatan. Yang melihat apa? Hati. Allah sama idrakal fuadi ru'ya. Allah menamakan tangkapan hati itu sebagai ru'ya, sebagai lihat. Sebagaimana mata yang zahir itu menangkap informasi dari luar, demikian juga mata batin ruh itu menangkap informasi-informasi yang lain. Nyebutnya sama, ro'a. Jadi mata batin punya mata, sebagaimana mata zahir ada mata bisa menangkap ilmu. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikian juga kami memperlihatkan Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Wa ma arada bihi ar-ru'yatu dhahira. Allah tidak bermaksud dengan firman ini penglihatan zahir. Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim dengan memperlihatkannya kerajaan langit dan bumi. Kalau itu dimaknai penglihatan yang zahir, melihat langit, melihat bumi, nggak ada istimewanya. Mengapa diletakkan dalam posisi dia memberi anugerah kepada Nabi Ibrahim? Berarti maksudnya bukan ru'yah yang zahir, penglihatan zahir, tapi ru'yah yang batin. Jadi Allah Ta'ala memperlihatkan dengan penglihatan batinnya Nabi Ibrahim untuk bisa mengenal arti dari kerajaan langit dan bumi. Kalau sekedar melihat langit dan bumi itu bukan hal yang istimewa, tidak perlu Allah memberikan pujian kepada Nabi Ibrahim karena bisa melihat langit dan bumi. Karena itu yang dimaksud nuri, memperlihatkan di sana ru'ya fuadiyah, ru'ya al-qalb, ru'yatul ruh, penglihatan rohani.
Karena hanya penglihatan zahir itu fa inna dzalika ghairu makhsusin bi Ibrahim alaihissalam. Penglihatan zahir itu tidak khusus untuk Nabi Ibrahim. Hatta yuzkara fi maridil imtinan. Sehingga sampai disebutkan dalam konteks memuji, dalam konteks memberi anugerah kepada Nabi Ibrahim. Kita memberi anugerah kepada seseorang itu anugerah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau sama, itu berarti tidak memberikan anugerah. Paham ya? Misalnya seluruh orang di kelas ini bisa memiliki misalnya HP yang harganya standar lah, kayak standar berapa 2 juta, 3 juta, 4 juta, oke. Kemudian seseorang diberikan hadiah berupa HP yang tidak sama tentunya dengan yang lain, yaitu HP yang lebih mahal dibandingkan yang lain. Nah, itu namanya anugerah. Kalau diberi sama dan dia sudah memilikinya, itu bukan sebuah anugerah atau hadiah. Oh, enggak. Itu cara berpikir, cara memahami ayat Al-Quran di sini. Walidzalika samma didda idrakihi ama. Karena itu Allah Ta'ala menamakan lawan dari pengetahuan hati, artinya buta hati itu sebagai ama, sebagai buta. Sama dengan orang yang buta disebut sebagai ama, yaitu buta. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya mata itu tidaklah buta, namun yang buta adalah hati yang ada pada dada. Berarti sebagaimana mata zahir itu bisa melihat, demikian juga mata batin bisa melihat. Sesuai dengan nas Al-Quran. Wa qala ta'ala wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang buta di dunia, maka dia di akhirat lebih buta dan lebih sesat jalannya. Itu maksudnya adalah buta hati, buta mata hati. Jadi gini, semua ilmunya para sufi, semua ilmunya orang-orang arif billah itu isyaratnya semuanya dari Al-Quran dan dari hadis. Hanya saja mereka memahaminya dengan cara-cara yang dipahami sesuai dengan ruh dia, sehingga dia bisa menyimpulkan itu sangat menarik. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya hati itu bisa melihat. Dari mana? Dari Al-Quran. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bisa buta. Artinya kalau bisa buta berarti dia bisa melihat. Hatinya bisa melihat. Itu mata batin. Idrok al-batin. Idrok al-batin. Seperti itu. Fahada bayanul ilmil aqli. Ini penjelasan tentang ilmu rasional. Ilmu rasional terbagi menjadi dua. Ilmu yang doruri, aksiomatik, dengan ilmu yang teoritis, yaitu nadhari atau muktasab. Kemudian hati itu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ilmu aksiomatik, karena semua orang itu diciptakan memiliki ilmu aksiomatik. Namun adalah ilmu teoritis yang perlu diusahakan, dibelajarkan. Dengan cara apa? Dengan cara diantaranya adalah membersihkan hati. Ketika hati ini sudah dibersihkan, sudah terang benderang, maka dia bisa menangkap ilmu banyak sekali, memantulkan cahaya seperti kaca. Kacanya hati itu bisa memantulkan, merefleksikan gambar-gambar secara lebih jelas ketika dibersihkan hatinya. Ya kan? Ketika dibersihkan dia itu merupakan agensi secara langsung pada lauhul mahfuz. Karena itu ketika hati bersih dia bisa melihat banyak hal. Sebagaimana yang telah dialami oleh para nabi dan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Mas. Ya. Amal ulumud ini. Giza apa goza? Giza. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ulumu ad-diniyatu fahiya al-ma'khudatu bi tariqit taqlidi minal anbiya'i shalawatullahi alaihim wa salamuh. Wa dzalika yahsulu bi ta'allumi li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmi ma'anihi ma ba'da sama' wa bihi kamalu sifatil qalbi wa bihi salamatuhu anil adwa'i wal amrad. Fal ulumu al-aqliyatu khairu kafiyatin fi salamatil qalbi wa in kana muhtajan ilaiha
Kama annal aqla ghairu kafin fistidamati asbabi sihhatil badani bal yahtaju ila ma'rifati khawasil adwiyati wal aqaqiri bi tariqi ta'allumi minal atibba id mujarradul aqli la yahdi ilaihi walakin la yumkinu fahmuhu ba'da sama'ihi illa bil aqli fala ghina bil aqli anis sam'i wala bis sam'i anil aqli fada'i ila mahdi taqlidi ma'azlil aqli bil kulliyati jahilun wal muktafi bi mujarradil aqli an anwaril qur'ani was sunnati maghrurun fa iyyaka an takuna min ahadil fariqaini wa kun jami'an bal bainal aslaini fa inna al uluma al aqliyata kal aghdiyah wal uluma syar'iyyata kal adwiyah wa syakhsu al maridu yatadarraru bil ghidai mahma fatahu dawa fakadzalika amradul qulubi la yumkinu ilajuha illa bil adwiyati al mustafadati minasyari'ah wa hiya wadhaiful ibadati wal a'malu allati raqqabaha al anbiya'u shalawatullahi alaihim li islahil qulub faman la yudawi qalbahu al marido bi mu'alajatil ibadati syar'iyyah waqtafa bil ulumil aqliyah istadarra biha kama yastadirrul maridu bil ghidha. Oke. Tadi sebelumnya udah dijelaskan tentang ilmu rasional. Ada ilmu rasional akliyah dan ada ilmu syariah. Ya, ilmu syariah itu ilmu duniawi, ilmu diniyah, ilmu agama. Beliau menjelaskan kalau ilmu rasional itu penting, maka ilmu agama juga penting. Ya, pentingnya bagaimana hubungan antara ilmu rasional yang bersumber dari akal dan ilmu syariah, ilmu syariat yang bersumber dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Hubungannya bagaimana? Nah, ini dijelaskan. Adapun ilmu-ilmu agama, maka ilmu seperti itu adalah ilmu yang diambil dengan cara mengambil secara langsung atau mengikuti dari para nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumber satu-satunya ilmu syariat itu adalah wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Wadzalika yahsulu bitta'allum li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hal itu bisa didapatkan dengan belajar Al-Quran dan belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu wahyu. Wa fahmi ma'anihi ma ba'da sama, dan memahami makna keduanya Al-Quran Sunnah setelah mendengarkannya. Wa bihi kamalu sifatil qalbi, dengan ilmu agama, dengan ilmu pemahaman tentang wahyu, itu adalah kesempurnaan hati. Hati kita tidak akan sempurna hanya dengan memahami ilmu rasional, tapi juga perlu untuk memahami ilmu wahyu, ilmu syariat. Wa bihi salamatuhu anil adwa'i wal amrad, dengan ilmu wahyu, ilmu syariat, ilmu agama, dia akan selamat dari penyakit-penyakit hati dan sebagainya. Fal ulumul aqliyah ghairu kafiyah fi salamatil qalb wa in kana muhtajan ilaiha. Ilmu-ilmu rasional tidak cukup untuk bisa membersihkan hati, agar hatinya tenang, agar hatinya bersih dari kotoran-kotoran penyakit hati. Itu tidak cukup hanya ilmu rasional. Walaupun pembersihan hati itu tetap membutuhkan ilmu rasional, tetap. Namun tidak hanya ilmu rasional yang dibutuhkan, tapi juga ilmu syariat, ilmu agama. Kama anal aqla ghairu kafin fi istidamati asbabis sihatil badan. Sebagaimana hanya sekedar akal itu tidak cukup untuk mempertahankan badan kita tetap sehat. Kita menggunakan akal saja tidak menggunakan apapun untuk badan kita sehat, tidak mungkin. Bal yahtaju ila ma'rifat khawasil adwiya wal aqaqir bi tariqi ta'allum minal atibba. Namun seseorang itu butuh untuk mengetahui kandungan-kandungan obat dan bahan-bahan dasar obat, aqaqir bahan-bahan dasar obat ya. Tumbuh-tumbuhan obat lah. Herbal dengan cara belajar dari para dokter. Jadi Nabi itu bagaikan dokter. Mereka yang tahu bagaimana obat-obat ini yang berasal dari bahan-bahan herbal ini untuk bisa digunakan. Kalau kamu sakit panas, minum ini, makan ini. Kamu sakit tenggorokan, makan ini, minum ini.
Akal tidak bisa mendapatkannya secara langsung, tidak bisa. Nah, jadi ilmu syariat itu seperti obat. Seperti obat. Ketika dia sakit hatinya, ilmu syariat yang bisa menyembuhkan, bukan ilmu rasional, bukan. Idh mujarradul aqli la yahdi ilaihi. Karena akal murni saja tanpa ada bantuan dari wahyu tidak akan bisa menolong dia, tidak akan bisa menunjukkan tentang khasiat obat. Walakin la terus ada catatan oleh Imam Al-Ghazali di sini pentingnya. Walakin la jadi akal itu tetap berfungsi. Jadi akal itu penting sekali. Wahyu penting, tapi akal itu juga berfungsi untuk memahami wahyu. Walakin la yumkinu fahmuhu ba'da sama'ihi illa bil aqli. Namun wahyu setelah didengar itu tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan akal. Mustahil. Tanpa akal itu mustahil. Karena kita bisa memahami kandungan Al-Quran itu harus menggunakan akal. Kita mendaya gunakan akal supaya bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Fala ghina bil aqli anis sam'i wala bis sam'i anil aqli. Tidak tetap nah, tidaklah kita bisa mencukupkan diri dengan akal dengan meninggalkan wahyu, dan juga tidak bisa kita mencukupkan diri dengan wahyu dengan meninggalkan akal, tidak bisa. Fada'i ila mahdi taklid ma'azil aqli bil kulliyati jahilun. Orang yang mengajak untuk murni taklid, meniru. Meniru apa? Meniru apa yang tersampaikan di dalam Quran dan Sunnah. Wahyu. Tapi dengan cara menyampingkan seluruh kekuatan akal untuk memahaminya secara sempurna, itu adalah orang bodoh. Jadi mengatakan bahwasanya memahami Al-Quran dan Sunnah jangan pakai akal. Jangan pakai akal, itu salah. Itu salah. Kadang itu orang-orang tercampur antara namanya akal dan hawa nafsu. Kalau memahami Al-Quran dan Sunnah, jangan pakai hawa nafsu, memang benar. Tapi kalau jangan pakai akal, mustahil. Kenapa? Karena justru dengan akal itu kita bisa memahami bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu bisa dipahami dengan benar. Enggak. Wal muktafi bimujarradil aqli an anwaril Qur'an wa sunnah maghrur. Orang yang mencukupkan diri dengan hanya akal sehingga meninggalkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, petunjuk Al-Quran dan Sunnah, itu orang tertipu. Fa'iyyaka an takuna min ahadil fariqain. Jangan sekali-kali kamu termasuk salah satu dari golongan itu, kedua golongan itu. Jangan mencukupkan diri akal sehingga meninggalkan wahyu, mencukupkan pada wahyu sehingga meninggalkan akal. Padahal wahyu ini hanya bisa dipahami oleh dengan akal. Wakun jami'an bainal aslain, maka jadilah orang yang mengumpulkan dua dasar ini, yaitu akalnya benar, wahyunya tepat. Kita menggunakan akal untuk memahami wahyu dengan tepat, sebagaimana para mufassir juga menggunakan akalnya untuk memahami ayat Al-Quran dan juga muhaddisin untuk memahami sunnah. Ibaratnya bagaimana? Ibaratnya fa'innal ulumal aqliyata kal ardhiyah wal uluma syar'iyyah kal adwiyah. Karena ilmu rasional yang bersumber dari akal itu bagaikan makanan pokok. Namun ilmu syariat itu seperti obat. Wasyakhsul marid la yatadarra bil ghidha mahma fatahu dawa. Orang sakit itu bisa justru mendapatkan bahaya dengan hanya makanan ketika dia tidak mendapatkan obat. Ketika dia obesitas, maka dia makan makanan apa, karbohidrat, nasi besar banyak-banyak, ya dia semakin gemuk, semakin rusak badannya. Fakadzalika amradul qulub la yumkin ilajuha illa bil adwiyatil mustafadati minasy syariah. Demikian juga kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati tidak mungkin bisa disembuhkan kecuali dengan obat yang didapatkan dari syariat. Cara menghilangkan penyakit dengki bagaimana? Cara menghilangkan penyakit amarah bagaimana? Cara menghilangkan penyakit hasut kepada orang lain bagaimana? Cara menghilangkan penyakit suudzon pada orang lain bagaimana? Karena justru penyakit-penyakit hati ini nantinya yang menyebabkan orang nggak selamat di akhirat adalah hatinya ini. Sesuai dengan nas Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, selamat dari penyakit-penyakit hati. Dengan cara apa? Dengan cara syariat diajarkan oleh Nabi SAW.
Di antaranya apa? Wahiyya wadhaiful ibadat wal a'mal allati rakkabahal anbiya'u salawatullahi alaihim li islahil qulub. Yaitu tugas-tugas ibadah zahir yang perlu kita laksanakan seperti sholat, zakat, ibadah haji, puasa. Itu seluruhnya sebenarnya tujuannya membersihkan hati. Tazkiyatun nufus. Membersihkan hati. Dan juga awal perbuatan amalia-amalia yang disusun oleh para nabi untuk membersihkan hati. Jadi kita mengikuti para nabi tetap beribadah secara zahir karena ibadah zahir itulah yang menyembuhkan hati kita sehingga nantinya ketika kita ketemu Allah, hati kita bersih dan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan penduduk surga. Faman la yudawi qalbahul marid bi mu'alajat istibadat syar'iyyah waqtafa bil ulumil aqliyah istadarra biha kama yastadirrul al maridu bil ghidha. Sehingga siapapun yang tidak menyembuhkan hatinya yang sakit dengan pengobatan-pengobatan ibadah-ibadah syar'i yang zahir, sholat, zakat, puasa, haji. Dan bukan hanya itu, dia mencukupkan diri dengan ilmu-ilmu rasional. Orang yang pinter, tapi dia nggak sholat. Orang yang cerdas, tapi dia nggak mau zakat. Nanti hatinya buruk. Hatinya buruk sekali sehingga dia nanti tidak akan selamat di akhirat. Orang demikian istadarra biha kama yastadirru al-maridu bil ghidha. Dia akan ilmu rasional yang dimilikinya, dia akan membahayakan dia sebagaimana orang yang sakit itu berbahaya dengan makanan-makanan seperti biasanya. Dia harus juga minum obat. Obatnya didapatkan dari mana? Dari ibadah-ibadah zahir. Kita perlu istighfar, membersihkan hati, kemudian kita sholat duha dan sebagainya. Itu kan obat-obat suplemen tambahan. Obat intinya adalah rukun rukun Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita sholat, puasa, zakat, itu seluruhnya adalah ditujukan untuk membersihkan hati. Dan itu adalah yang diajarkan oleh para nabi kepada kita. Karena para nabi itu ibaratnya adalah dokter. Ketika hati kita sakit, maka kita bertanya kepada dokter hati. Dokter hati itu adalah para nabi dan seluruh nabi dan para rasul. Nah, itu demikian posisi antara ilmu rasional dengan ilmu syariat ya. Oke. Wa dhannu man yadhunnu anna al-ulum al-aqliyata munaqidatun lil ulum syar'iyyah. Dugaan orang yang menduga bahwasanya ilmu rasional itu bertentangan dengan ilmu syariat. Ini penting. Orang itu kadang itu mengatakan ilmu rasional yang bersumber dari akal itu bertentangan dengan ilmu syariat. Ini dipatahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam penjelasannya sebagai berikut. Dugaan orang yang menduga bahwasanya ilmu rasional itu bertentangan dengan ilmu syariat. Wa annal jam'a bainahuma ghairu mungkin, dan menggabungkan antara keduanya ilmu rasional, ilmu akal dengan ilmu syariat itu tidak mungkin. Wa dhannun sadirun an ama fi ainil basirah. Itu adalah dugaan yang muncul karena buta dalam mata hati. Mata hatinya buta. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Na'udzubillah minhu. Kita berlindung pada Allah dari buta hati ini. Buta hati ini. Bal hadzal qail rubbama yunaqidu indahu ba'dul ulumi syar'iyyah li ba'din. Orang yang mengatakan demikian dugaan seperti ini terkadang juga bisa jadi bagi dia beberapa ilmu syariat itu bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Faya'jizu an jam'i bainahu, sehingga dia tidak mampu untuk mengharmonikan antar beberapa putusan-putusan syariat antara satu dengan yang lainnya. Padahal itu tidak mungkin terjadi paradok secara fi nafsil amri fil waqi'ah. Fayadhunnu annahu tanaqudun fid din. Orang yang menduga bahwasanya beberapa ajaran agama itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Bisa jadi dia menduga bahwasanya itu adalah paradok yang terjadi pada agama. Fayatahayyar bihi, sehingga dia bingung. Wa insallu minad din insalala syarati minal ajid. Sehingga pada ujungnya dia akan keluar dari agama seperti keluarnya rambut dari adonan roti. Ketika kita ngadon roti, kemudian ada rambut kan, kita tarik gitu kan. Seret. Loh, mudah sekali kan narik rambut itu. Lah, orang itu bisa jadi murtad, bisa menjadi ateis, bisa menjadi agnostik
karena dia tidak memahami ajaran agama dengan benar. Seolah-olah ajaran agama itu paradok ajarannya dengan antar ajaran itu sendiri. Itu banyak orang itu banyak banget. Misalnya dia protes, kenapa sih ada namanya puasa? Bukannya puasa itu justru melemahkan diri sendiri. Padahal itu bertentangan dengan, padahal di dalam hadis mengatakan sumu tasihu, berpuasanya kamu akan sehat. Dia mengatakan dalam satu sisi kita diperintahkan untuk sehat, tapi di sisi yang lain syariat juga memerintahkan kita untuk berpuasa. Bukannya puasa itu sumber sumber lemas tubuhnya. Ketika lemas berarti dia tidak bisa beraktivitas dengan baik dan dia menjadi orang yang berpenyakitan misalnya karena kurang gizi dan sebagainya. Pikiran seperti itu. Dia berarti orang seperti itu. Ketika dia tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya terhadap problem-problem yang dipikirkannya sendiri, terhadap ilmu syariat, terhadap ilmu-ilmu yang lain, itu kemungkinan besar bisa jadi dia murtad. Banyak. Makanya bahaya sebenarnya. Bahayanya gini, bahayanya kalau orang yang punya bakat pinter, tapi pinternya bukan pinter maksimal ya, tapi pinter menengah, dia nggak bodoh-bodoh amat. Kalau bodoh-bodoh amat, dia nggak banyak bertanya. Tapi kalau pinter banget, dia akan bisa menemukan jawabannya dengan benar. Namun kalau pinternya itu nanggung, ini bahaya. Dia mendapat, ini bahaya. Kenapa? Karena kadang itu beberapa hal itu paradok pada dirinya sendiri, sehingga dia ketika merasakan seperti itu, dia tidak mendapatkan jawabannya, apalagi ketika dia bertanya, kemudian orang itu ogah-ogahan untuk menjawab. Orang yang pakar ogah-ogahan untuk menjawab, oh itu bisa murtad. Makanya banyak orang murtad itu muncul karena dia merasa bahwa ajaran agama itu paradoks. Baik itu paradoks dengan ajaran agama itu sendiri atau paradoks dengan ilmu sains misalnya. Tapi uniknya, orang yang ateis itu kebanyakan ya, itu bukan ilmuwan itu sendiri. Bukan saintis itu sendiri kebanyakan. Orang yang menjadi saintisme, yang mengikuti saintisme, yaitu yang lantang menyuarakan bahwa sains itu bisa bertentangan dengan agama, itu justru kebanyakan bukan orang orang sains itu sendiri kebanyakan. Justru orang yang sok-sokan menggunakan sains seolah-olah dia itu punya jasa besar terhadap sains, kemudian dia mengolok-olok agama karena agama itu bertentangan dengan sains sendiri. Buktinya kebanyakan orang yang ahli sains yang pemenang Nobel itu kebanyakan beragama. Sedikit sekali yang ateis, sedikit. Jadi nggak banyak orang ateis itu nggak banyak sebenarnya. Dari masa ke masa orang ateis nggak banyak karena bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan fitrah. Ya jangan dikira orang yang sekarang itu misalnya kelompok-kelompok yang misalnya ahli agama itu benar-benar buta dengan sains itu bukan. Dan yang sering gini, kadang itu ada orang kan sains itu macamnya banyak ya. Jadi ada ilmu ilmu apa ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu yang lain. Kadang itu dia mempelajari satu hal. Kemudian ada fenomena lain yang tidak terkait dengan dia, dengan ilmu dia. Ya. Kemudian dia seolah-olah dia menguasai sains secara keseluruhan. Padahal dia misalnya hanya belajar biologi atau hanya belajar fisika. Dia mengentari tentang geologi, tentang ilmu astronomi dan sebagainya. Terus ketika ada orang yang lain misalnya pelajar agama misalnya, dia juga komentar, dia merasa bahwasanya itu bukan bidang kamu bukan sains. Loh, kamu meskipun sains, tapi bidang kamu itu biologi, bukan ilmu astronomi. Sama, posisi kita sama ente itu sama. Sama apa? Sama-sama bukan ahli dalam bidang astronomi. Karena ilmu itu udah terpisah-pisah banyak gitu loh. Kecuali kalau dia juga mempelajari ilmu astronomi, sebagaimana itu juga berat dipelajari oleh orang-orang yang ahli agama. Apalagi ilmu astronomi, ilmu falak itu udah diajarkan di dalam agama udah banyak banget. Jadi seperti itu. Ya, tapi nggak semua orang ya bisa memiliki ilmu rasional duniawi sekaligus agama sekaligus ya. Nggak semuanya. Karena itu berat. Artinya kita nggak boleh merasakan sombongan terhadap sebuah ilmu, nggak boleh. Karena tidak bisa menguasai seluruh ilmu kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna madzalika ajzun fi nafsi khayyala ilaihi tanaqudun fid din. Wahai hata.
orang yang mempertentangkan beberapa ajaran agama antara satu dengan yang lainnya, itu justru adalah sebuah ketidakmampuan pada dirinya yang memberikan dia khayalan terjadinya tanakut paradok pada agama. Padahal jauh sekali. Yang bermasalah itu otak dia. Dia tidak bisa memahami. Wa innama mithaluhu mithalul a'ma allati dakhala dar qaumin. Permisalan orang seperti ini itu seperti orang yang buta yang masuk rumahnya orang. Fata'athara fiha biawadidar. Kemudian dia tersandung dengan barang-barang yang ada di dalam rumah. Faqalalahum, kemudian orang buta ini berkata kepada orang yang di dalam rumah, ma balu hadhil awani turikat ala tariq. Mengapa barang-barang ini ditinggalkan begitu saja di tengah jalan? Saya jalan itu tersandung. Lima la turaddu ila mawadhi'ihha. Kenapa nggak dikembalikan ke tempat semula, tempat yang asli dia sehingga tidak menghalangi jalan saya sehingga saya tidak tersandung. Faqalu lahu, orang-orang di rumah itu menjawab, tilkal awani fi mawadhi'iha. Tempat-tempat itu, barang-barang itu yang telah kamu tendang, tersandung, itu sudah di posisi yang aslinya. Wa innama anta lasta tahtadi ila thoriq li'amak. Justru kamulah yang tidak bisa mendapatkan jalan yang benar sehingga kamu nggak tersandung karena kamu itu buta. Fal ajab minka annaka la tuhilu athrataka ala amaka wa innama tuhiluha ala taksiri ghairika. Uniknya, ajaibnya dari kamu, kamu tidaklah melempar tanggung jawab kesalahanmu karena butamu. Oh, saya tersandung karena saya buta. Justru kamu melemparkannya pada tanggung jawab sebagai kesalahan orang lain. Seolah-olah orang lain salah meletakkan barang-barangnya. Padahal kamu sendiri tahu kalau usaha kamu itu buta. Itu persis seperti orang yang menyalah-nyalakan agama, dianggap bahwasanya ajaran agama itu paradoks atau kontradiksi antara satu ajaran dengan ajaran yang lain. Dan kamu sendiri saja yang tidak memiliki ilmu untuk bisa mengharmonikan beberapa ajaran agama itu sendiri. Fahadhihi nisbatul ulumid diniyah ilal ulumil aqliyah. Ini adalah penggambaran relasi. Ini adalah relasi ilmu duniawi dengan ilmu agama dengan ilmu rasional. Jadi tetap ilmu rasional itu ilmu yang bersumber dari akal ya, termasuk sains juga ilmu rasional sebenarnya. Ilmu rasional, tapi juga di antara yang rasional ada menggunakan tajribah. Jadi tajribah itu membantu rasional untuk bisa mengambil kesimpulan yang benar. Kesimpulan yang benar. Lah, orang yang mempelajari ilmu rasional saja tanpa mempelajari ilmu agama, meskipun bukan takhusus ya, minimal hal-hal yang pokok di dalam agama itu dia tahu, itu bermasalah. Karena dia tiap saat itu butuh ilmu agama untuk sholatnya biar bisa sah, zakatnya biar bisa sah, ibadahnya biar bisa sah, puasanya bisa sah. Itu bertanya kepada ahlinya. Meskipun dia tidak pakar di dalam bidang itu, cari guru yang bisa pakar menerangkan hal-hal seperti itu. Minimal yang wajib ain, yang sesuatu yang diamalkan sehari-hari. Nah, kemudian perdalami takhusus atau spesialisasi kamu dalam bidang sains, bidang ilmu rasional, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi nggak boleh buta dua-duanya sebenarnya. Demikian juga orang yang pakar agama itu nggak boleh terlalu buta dalam ilmu umum, dalam ilmu sains. Sama sekali buta. Nggak tahu menahu tentang dunia, sedang bekerja, tentang bagaimana internet, dan sebagainya. Nggak tahu sama sekali. Itu sebenarnya bermasalah sebenarnya. Permasalahannya kadang itu mereka salah memahami realitas. Dikira orang nyebar informasi di WhatsApp itu semuanya benar, jujur. Seperti zaman dulu orang itu nggak takut untuk menyebarkan berita-berita bohong. Zaman sekarang kalau nggak tahu realitas, kadang itu orang seluruh share-share yang ada di grup-grup WhatsApp itu dianggap sebagai kenyataan. Sebarkan ini nanti kamu akan dapat gini, kayak gitu banyak kan. Kemudian disebarkan itu saja. Padahal dia nggak tahu bahasa orang-orang zaman sekarang itu banyak yang menciptakan hoax atau berita-berita bohong sehingga gampang menisbatkan sesuatu pada sumber-sumber yang belum tentu akurat. Itu kan karena kesalahan apa? Karena kesalahan dia memahami realitas. Tidak bisa memahami realitas karena dia tidak memiliki beberapa pandangan terkait dengan ilmu duniawi atau yang membantu untuk memahami
dunia realitas sekarang itu dengan lebih baik. Jadi tetap kalau dia nggak pakar ilmu agama tanya ke ahlinya. Kalau dia nggak pakar ilmu umum misalnya, dia juga tanya ke ahlinya. Kemudian juga belajar sedikit-sedikit tentang seperti itu. Sebagaimana orang yang tidak paham agama, dia juga belajar sedikit-sedikit. Jadi terlalu buta pada dua ilmu ini, salah satunya terlalu jomplang, itu juga tidak baik. Nah, itu yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Saya pikir sampai itu saja ya pada pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya. Mungkin ada pertanyaan dari satu saja ya pertanyaannya. Barangkali yang menyaksikan di sini silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri bacaan kita kali ini dan bisa disimak rekamannya di YouTube ya. Keajaiban Hati Ihya Ulumuddin episode ke-11 hari ini ke-11. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, terima kasih.